Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Bagus TV, kali ini kita akan mengulas kisah kakek tua yang menemukan 1000 dinar. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah bertutur, ketika saya berada di Mekah pada musim haji, saya melihat seorang lelaki dari Khurasan berseru seraya berkata, "Wahai sekalian jemaah haji, wahai penduduk Makkah, baik yang di kota maupun yang di desa, sungguh aku telah kehilangan kantong berisi uang 1000 dinar. Maka barang siapa yang mengembalikannya kepadaku, niscaya Allah akan membalasnya kebaikan dan membebaskannya dari neraka, dan ia akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di hari perhitungan." Maka berdirilah seorang kakek tua dari penduduk Makkah. Ia berkata kepadanya, "Wahai orang Khurasan, negeri kami kondisinya keras, sedangkan hari-hari haji dapat dihitung, musim-musimnya terbatas, dan pintu-pintu usaha tertutup. Maka bisa jadi harta itu jatuh ke tangan orang mukmin yang fakir lagi tua renta yang menginginkan jaminan atau janji darimu, andai ia mengembalikan harta itu kepadamu. Maka berilah ia sedikit upah atau hadiah dan harta yang halal." Orang Khurasan ini berkata, "Berapa besar kadar hadiahnya? Berapa yang ia inginkan?" Orang tua ini menjawab, "Ia ingin 1/10-nya, yaitu 100 dinar, 1/10 dari 1000 dinar." Orang Khurasan ini pun tidak setuju. Ia lalu berkata, "Aku tidak akan melakukannya, dan aku akan menyerahkan urusanku ini kepada Allah. Aku akan mengadukannya kepada Allah pada hari kami berjumpa dengannya. Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung." Ibnu Jarir At-Tabari lalu berkata, "Terbersit dalam jiwaku bahwa kakek tua ini adalah seorang yang fakir. Ia telah menemukan kantong dinar tersebut dan menginginkan sebagian kecil darinya. Aku pun mengikutinya hingga ia kembali ke rumahnya. Maka keadaannya sebagaimana yang aku duga. Aku mendengar ia memanggil istrinya dan mengatakan, 'Wahai Lubabah.' Sang istri berkata menyahut, 'Labaik Abu Ghiyats.' Ia berkata, 'Aku sudah menemukan pemilik dinar-dinar itu.' Ia menyeru mencarinya namun tidak mau memberikan sesuatu kepada orang yang menemukannya. Aku sudah berkata kepadanya, 'Berikan kami 100 dinar,' namun ia enggan dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan, wahai Lubabah? Aku harus mengembalikannya. Aku takut kepada Robku. Aku takut kalau dia akan melipat gandakan dosaku." Istrinya berkata menimpali, "Wahai orang lelaki, kami hidup menjalani kerasnya kemiskinan bersamamu sejak 50 tahun yang lalu, sedangkan engkau menanggung 4 orang anak perempuan, 2 saudari saya dan ibuku. Lalu engkau yang ke-9-nya. Kita tidak memiliki kambing dan tidak juga tempat gembala. Maka ambillah uang itu seluruhnya. Kita akan kenyang dengannya, karena sesungguhnya kita kelaparan, dan berilah kami pakaian dengannya. Dan sungguh engkau lebih mengerti tentang keadaan kita. Mudah-mudahan Allah mencukupimu setelah itu, sehingga ia akan memberimu harta setelah keinginanmu untuk keluargamu ini, atau Allah akan menyia-nyiakan agamamu pada hari di mana kerajaan itu hanya milik Al-Malik." Kakek tua itu pun berkata kepada istrinya, "Wahai Lubabah, apakah aku harus makan sesuatu yang haram setelah 86 tahun usiaku ini? Lalu aku akan membakar isi perutku dengan api neraka setelah sekian lama aku bersabar di atas kefakiran. Dan aku akan mendatangkan murka Al-Jabbar, akan mendatangkan murka Allah, padahal aku sudah dekat dengan kuburku." "Tidak, Lubabah, maka demi Allah aku tidak akan melakukannya." Ibnu Jarir At-Tabari berkata, "Lalu aku berpaling dalam keadaan takjub dengan perkara kakek tua ini dan istrinya. Hingga suatu waktu di siang hari aku mendengar pemilik dinar kembali menyeru. Ia berkata, 'Wahai penduduk Mekah, wahai sekalian jemaah haji, wahai tamu Allah yang baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, barang siapa menemukan sebuah kantong berisikan uang 1000 dinar, hendaklah ia mengembalikannya kepadaku, dan ia akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah.' Maka kakek tua itu kembali berdiri. Ia berkata, 'Wahai orang Khurasan, di hari yang lalu aku sudah katakan dan nasihatkan kepadamu, demi Allah negeri kami sedikit tanaman dan kambing susu.
maka berikanlah kepada orang yang menemukan hartamu itu sesuatu sehingga dia tidak menyelisihi syariat. Dan aku sudah katakan kepadamu untuk memberikan upah atau hadiah kepada orang yang menemukannya 100 dinar aja, namun kau enggan. Maka jika hartamu berada di tangan seseorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka silakan kau memberinya 10 dinar saja sebagai pengganti 100 yang akan menjadi pelindungan dan penjagaan bagi mereka. Orang Khurasan itu menjawab, aku tidak akan melakukannya. Aku akan mencari hartaku di sisi Allah dan aku akan mengadukannya kepada Allah di hari kami berjumpa dengannya. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ibnu Jarir at-Tabari bertutur, kemudian orang-orang bubar dan pergi. Maka ketika kami berada di suatu waktu di siang hari, aku mendengar pemilik dinar itu kembali menyeru dengan panggilan yang persis sama. Ia berseru, wahai jamaah haji, wahai tamu Allah yang baik, yang tinggal di kota maupun yang di desa, barang siapa menemukan kantong berisikan uang 1000 dinar, maka kembalikanlah kepadaku dan dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Kakek tua itu pun kembali berdiri. Ia berkata kepadanya, wahai orang Khurasan, dari awal kemarin sudah aku katakan kepadamu, berilah orang yang menemukan harta itu 100 dinar, namun kau enggan. Kemudian 10 dinar, engkau juga enggan. Maka silakan kau berikan orang yang menemukan harta itu 1 dinar saja. 1 dinar saja orang Khurasan. Sehingga dengan separuhnya ia bisa membeli keperluan yang ia butuhkan, dan dengan separuh sisanya ia bisa membeli kambing yang dapat diperah susunya, sehingga orang-orang bisa minum dan mendapatkan harta, memberi makan anak-anaknya, dan mengharapkan pahala dari Allah. Orang Khurasan itu tetap pada pendiriannya. Aku tidak akan melakukannya, kakek tua, tetapi aku akan menyerahkannya kepada Allah dan mengadukannya kepada Rabbku pada hari kami berjumpa dengannya. Cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Kakek tua itu pun menariknya dan berkata kepadanya, kemarilah, ambil dinar-dinarmu dan biarkan aku tidur malam ini. Sungguh hidupku tidak tentram semenjak aku menemukan uang itu. Ibnu Jarir berkata, kemudian ia pergi bersama pemilik dinar itu dan aku mengikuti keduanya hingga orang tua itu masuk ke rumahnya. Sang kakek tua itu pun menggali tanah dan mengeluarkan dinar-dinar itu darinya. Ia berkata, orang Khurasan, ambil hartamu ini dan aku akan meminta kepada Allah agar mengampuni diriku dan memberi rizki kepadaku dari keutamaannya. Orang Khurasan itu pun mengambil hartanya dan hendak keluar. Namun tatkala sampai di ambang pintu rumah, ia berkata, wahai kakek tua, ayahku semoga Allah merahmatinya telah meninggal dan beliau meninggalkan harta 3000 dinar. Beliau berkata kepadaku, keluarkanlah sepertiganya dan berikanlah kepada orang yang paling berhak di sisimu. Maka aku mengikat dinar-dinar tersebut di dalam kantong ini hingga aku menginfakkan kepada orang yang paling berhak menerimanya. Dan demi Allah, sejak aku keluar dari Khurasan sampai ke sini, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berhak menerima harta itu daripada dirimu. Maka ambillah harta ini. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu dan pada harta tersebut. Dan semoga Allah memberikan balasan kebaikan padamu atas amanah dan kesabaranmu di atas kefakiran. Kemudian ia pergi dan meninggalkan harta itu untuknya. Berdirilah kakek tua itu menangis dan berdoa kepada Allah seraya berkata, semoga Allah merahmati pemilik harta itu di kuburnya dan memberkahi putranya. Ibnu Jarir berkata, lalu aku berpaling di belakang orang Khurasan itu. Namun Abu Ghiyath mengejarku dan menarikku. Ia berkata kepadaku, duduklah, sungguh aku melihatmu mengikutiku sejak hari pertama dan kamu telah tahu kabar tentang kami ini, baik kemarin maupun hari ini. Sungguh aku mendengar Ahmad bin Yunus al-Yarbu'i berkata, aku mendengar Malik berkata, aku mendengar Nafi berkata dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, apabila Allah Ta'ala mendatangkan hadiah kepada kalian berdua tanpa meminta dan mencari kemuliaan atau uluran seorang jiwa, maka terimalah dan jangan kamu tolak sehingga kamu akan menolak pemberian Allah. Dan ini adalah hadiah dari Allah dan hadiah bagi orang yang ikut hadir. Kemudian ia berkata, wahai Lubabah, wahai Fulanah, wahai Fulanah. Ia berteriak memanggil anak-anak perempuannya dan 2 saudarinya, istrinya dan ibu istrinya. Ia duduk dan mendudukkanku sehingga kami berjumlah 10 orang. Lalu ia membuka kantung tersebut sembari berkata, bentangkanlah kain-kain pangkuan kalian.
Aku bentangkan kain pangkuanku, sedangkan mereka tidak memiliki pakaian yang bisa dibentangkan kain pangkuannya, sehingga harus membentangkan tangannya. Lalu ia mulai membilang dinar demi dinar, hingga apabila bilangan ke-10 sampai kepadaku, ia berkata, bagimu dinar. Dan begitu seterusnya sampai ia menyelesaikan kantong yang berisikan 1000 dinar itu. Maka ia telah memberiku 100 dinar. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, masuk ke dalam hatiku kegembiraan karena kecukupan mereka itu lebih besar daripada kegembiraanku karena 100 dinar ini. Lalu ketika aku hendak keluar, ia berkata kepadaku, wahai anak muda, engkau benar-benar diberkahi. Aku sama sekali tidak pernah melihat harta sebanyak ini dan tidak pula membayangkannya. Dan aku menasihatimu bahwa harta tersebut halal, maka gunakanlah baik-baik. Ketahuilah bahwa dahulu aku berdiri sholat fajar dengan mengenakan pakaian yang usang ini. Kemudian aku melepaskannya hingga satu demi satu anak-anakku sholat mengenakannya. Kemudian aku keluar mengenakannya untuk bekerja sampai waktu antara zuhur dan asar. Lalu aku pulang di hari akhir siang dengan membawa sesuatu yang Allah telah bukakan untukku seperti kurma dan roti. Kemudian aku melepaskan pakaianku untuk anak-anak perempuanku sehingga mereka menunaikan sholat zuhur dan asar dengannya. Demikian juga ketika maghrib dan isya yang akhir. Kami sama sekali tidak tergambar akan bisa melihat dinar-dinar ini. Semoga Allah memberikan mereka manfaat dengan apa yang sudah mereka ambil, dan memberiku serta engkau manfaat dengan apa yang sudah kita ambil. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati pemilik harta itu di dalam kuburnya, melipat gandakan ganjaran putranya dan membalas kebaikannya. Ibnu Jarir berkata, lalu aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya dan mengambil 100 dinar tersebut. Aku menulis ilmu dengan harta itu selama 2 tahun. Aku makan dengannya, membeli kertas safar, dan memberi upah dari sebagiannya. Setelah 12 tahun, aku pergi ke Mekah. Aku bertanya tentang kakek tua itu, maka dikatakan bahwa ia telah meninggal sebulan setelah kejadian tersebut. Meninggal pula istrinya, ibu istrinya, dan 2 saudarinya. Tidak ada yang tersisa kecuali anak-anak perempuannya. Lalu aku mendapati mereka telah menikah dengan para penguasa dan umarok, dan itu ketika tersebar kabar tentang kesolehan anak-anak mereka di berbagai penjuru ufuk. Maka aku tinggal di rumah suami-suami mereka. Mereka memperlakukanku dengan ramah dan memuliakanku hingga Allah mematikan mereka. Semoga Allah memberkahi apa yang sudah menjadi milik mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3. Demikianlah pengajaran itu Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Demikian tadi kisah kakek tua yang menemukan uang 1000 dinar. Kita ketemu di ulasan yang akan datang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.